Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan saudara siap mau merenungkan firman Tuhan. Khususnya hari ini kita akan melihat keadaan di sorga. Saudara mau dibawa ke sorga? Ya, kita bersama-sama dengan Yohanes. Kita lihat di Wahyu, kitab Wahyu pasal 4. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, khususnya kami akan mengerti, melihat keadaan surga. Pimpinlah kami, Roh Kudus, supaya setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini terbuka hatinya dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Yohanes berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, ya, di Wahyu 1. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Nah, ini hurufnya besar ya, duduk seorang. Ya, ini Tuhan. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, ini digambarkan semuanya dengan batu-batu itu yang saudara dapat menggambarkan warna-warni yang indah sekali. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 ekor dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, saudara, supaya jangan dikacaukan ada 7 roh Allah, tapi istilah di sini bahwa itu dikelilingi semuanya, ya, roh Allah melingkupi semuanya. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka, di sebelah belakang. Ya, saudara, tadi kita lihat ya, di depan takhta itu ada lautan seperti kristal. Jadi menunjukkan damai, sejahtera, tenang, ya. Dan ada makhluk. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, dari yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia
yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota itu di hadapan tahtanya sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya yang ada dan diciptakan." Saudara, luar biasa ya. Jadi apapun yang sudah dia peroleh, mahkota emas sekalipun dilemparkan di hadapan tahtanya pada waktu mereka menyembah. Ini menunjukkan bahwa mengapa 24 itu mungkin sudah bisa menggambarkan 24 suku, 12 suku Israel ya, dan 12 rasul-rasul. Nah, ini pendapat dari para ahli ya. Lalu mereka semuanya mewakili semua orang yang ada di sorga. Dan di hadapan Tuhan mereka menyembah, memuji tidak henti-hentinya. Nah saudara, kita yang sekarang masih hidup di dunia ini, kita harus berlatih ya. Jadi kehidupan kita ini di dunia seperti kita sedang latihan untuk menghadap kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita berlatih sering beribadah, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena pada waktu itu apapun yang sudah diberikan kepada kita tidak peduli, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah itu, mari kita menyembah memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita dan menggambarkan tahta kerajaan Allah pada waktu kita di surga. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menunjukkan gambaran surga. Biarlah kami yang merenungkan firman-Mu ini, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami mau Tuhan dalam hidup kami ini menyembah Engkau, memuji Engkau. Engkaulah yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Ya saudara, burung-burung juga ikut memuji Tuhan. Burung-burung juga mau terus memuji-muji Tuhan ya, apalagi terus-menerus mereka memuji. Sampai berjumpa saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.